Rasulullah dibully karena Rasulullah berdakwah sampai Rasulullah pingsan. Bagaimana menyikapi teman atau menasihati teman yang suka membuli temannya atau ngejek? Karena menurut saya ngejek itu dari bahasa sana ya, di sini nggak ada. Membuli istilahnya, menyudutkan, ngejek dan sebagainya. Karena menurut saya buliannya itu berlebihan atau kata-katanya terlalu. Barakallahu fikum. Datangi rumahnya, ingatkan dosa anak Adam itu tidak akan diampuni oleh Allah. Penting. Allah Maha Pengampun, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa ibnu Adam, anak Adam kepada anak Adam yang lain. Termasuk diantaranya ejekan. Dulu kita kenal istilah bercanda itu ada batasnya. Tapi hari ini orang bercanda untuk melewati batas. Melewati semua batasan, kemudian alasannya afwan bercanda. Sama kayak istilahnya orang munafik. Orang munafik mereka mengejek Nabi Muhammad SAW. Parah, Nabi diejek. Ketika ditanya apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita cuma bersenda gurau. Jadi akhirnya adalah orang-orang sekarang menggunakan bercanda untuk alasan untuk melewati segala batasan. Halal haram dilewati sudah kalau sudah bercanda. Maka dalam hal ini ingatkan, bro, dosa anak Adam kepada anak Adam yang lain tidak akan Allah ampuni. Itu mah karena intinya baperan aja. Terserah, misalkan anak diejek, anak baperan, ya terserah anak. Toh yang dosa ente, kan gitu. Maka kita nasihati, bukan anak kok yang saftahnya berlebihan, mereka aja yang baperan. Gak peduli mereka baperan atau tidak, tapi kalau mereka sampai baper, dosanya tetap ente. Nah itu, kita perlu ingatkan seperti itu. Kenapa demikian? Kita perlu menjadi orang yang gak asik demi keselamatan saudara kita. Karena saudara kita mungkin selamat dari kezaliman mencuri. Mungkin saudara kita bukan pencuri. Mungkin saudara kita bukan pembunuh. Mungkin saudara kita bukan koruptor ya. Ya, tapi bisa jadi saudara kita nggak selamat dari dosa bullying. Dan itu mengerikan. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tahu perang Uhud ya? Ketika Rasulullah mengalami kekalahan pertama, Rasulullah sendiri tersakiti, Rasulullah terluka, bahkan Rasulullah pada akhir perangnya jatuh kepada lubang yang dibuat oleh musuh. Dalam kondisi tersebut Rasulullah menyaksikan pamannya yang dicintai pada waktu itu, paman satu-satunya yang Islam. Al-Abbas belum masuk Islam kan? Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pamannya. Dalam keadaan Nabi nggak punya ayah dari kecil. Bapaknya siapa? Pamannya. Paman yang menjadi bapaknya mati kafir, Abu Thalib. Bapak yang lain, pamannya, menjadi orang pertama yang ngejek dakwahnya, Abu Lahab. Nah ini syukur-syukur nih ada bapaknya yang masuk Islam, berjuang bersama dengan Nabi, terbunuh di Uhud. Maka dikatakan Uhud itu adalah kejadian yang paling berat bagi Nabi. Kata Aisyah, ada nggak yang lebih berat daripada hari Uhud? Kata Rasulullah, ada. Ketika orang Quraisy, ketika kaummu wahai Aisyah, maksudnya adalah Quraisy, menghina dakwahku, mengejekku sehingga aku jatuh pingsan di kalangan di antara pasar-pasar Bani Quraisy. Kemudian mereka meninggalkanku. Rasulullah dibully karena Rasulullah berdakwah sampai Rasulullah pingsan. Dibully doang sampai pingsan. Dan ketika Rasulullah bangun dari pingsannya, orang-orang yang bully tadi nggak peduli, ninggalin gitu aja. Sekali Rasulullah nih, kurang lengkap apa ini Rasulullah sebagai khairul bashar. Hatinya nggak ada dengki, dari kecil udah dibersihkan oleh malaikat, pun juga sakit hati dari bully. Rasulullah dihina, beberapa kali mau dibunuh. Ternyata kata Rasulullah, yang paling sakit hati ketika dibully. Maka dari hal ini kita perlu tekankan kepada saudara kita. Kalau Rasulullah saja sakit hati dari bully, apalagi kita? Maka hati-hati. Kalau seandainya ada dua orang yang bercanda,
Kok ada yang baper? Yang salah bukan yang baper, tapi yang sok asik bercanda. Kenapa demikian? Karena faktanya kita nggak pernah butuh bercanda. Kita nggak butuh bercanda. Dunia ini sudah bercanda. Dunia ini sudah main-main. Masih diperburuk dengan bercandaan kita. Bercanda secukupnya. Secukupnya itu bukan berarti kemudian banyak dan kita asik, enggak. Tapi sedikit. Rasulullah nggak pernah tertawa terbahak-bahak. Yang sampai di tongkrongan, wah. Biasanya justru yang tertawa paling kencang, paling sakit hatinya itu. Faktanya kita nggak butuh tertawa kencang-kencang. Maka dalam hal ini ikhwah, kita harus lebih hati-hati. Terlebih dalam bersosial media. Di sosial media itu kita gampang salah paham. Berapa banyak persaudaraan yang renggang karena salah bicara di WhatsApp. Kemudian keluar dari grup. Ada yang keluar dari grup dibully lagi. Keluar dari grup baperan. Hati-hati. Maka kita perlu mengingatkan diri kita sendiri dan mengingatkan kepada saudara kita yang gampang ngejek, gampang membuli, gampang bercanda atas nama bercandaan. Ingat, dosa anak Adam kepada anak Adam yang lainnya tidak akan Allah ampuni sampai si anak Adam tadi memaafkan.